Ya, akhir-akhir ini saya merasa prihatin dengan adanya beberapa habaib yang tersandung kasus hukum yang oleh sebagian kita disebut dengan istilah kriminalisasi. Sikap sebagian saudara-saudara muslim kita yang lain ikut mencaci dan mengolok-olok para habaib yang dijadikan tersangka dalam kasus hukum. Mereka ikut mencaci dan mengolok dikarenakan para habaib tersebut dakwahnya dianggap keras dan kasar, serta dianggap berseberangan dengan kiai atau tokoh agama yang mereka ikuti. Bagaimana kita harus menyikapi keadaan ini? Bagaimana sikap kita jika seandainya ada perilaku seorang habib yang tidak kita sukai atau perilaku seorang habib yang melanggar agama? Habaib atau kaum asyraf sadah adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan nasab mulia, yaitu nasab sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW melalui Sayyidat Fatimah Az-Zahra. Kalau memandang mereka, kita pandang dengan dua cara pandang. Sebagai manusia kita lihat mereka, beliau-beliau adalah manusia yang bisa bersalah. Tapi di sisi lain kita harus tetap melihat beliau adalah dzurriyyah Nabi SAW. Kalau mereka melakukan kesalahan, jangan sampai kita menjadikan merendahkan kehabaibannya. Naudzubillah. Kadang muncul kebencian di hati kita. Habib. Ini sudah ada muncul kebencian. Kalau dia salah, kita katakan salah sebagai manusia. Tapi jangan dihubung-hubungkan dengan istilah habaib. Karena kalau kita menyebut dengan nada merendahkan kalimat habaib, kita akan merendahkan sesuatu yang sambung dengan Nabi SAW. Kita tegur dia salah, tapi nggak usah karena habaibnya tuh habaib, nggak usah seperti itu. Seperti ada kebencian di hati kita dengan ahli bait Nabi, hati-hati. Nabi tidak akan menengok kita, tidak akan melihat kita. Kalau beliau bersalah, tentu kita wajib mengingatkan. Bahkan kewajiban kita mengingatkan beliau lebih daripada kita mengingatkan yang lainnya. Kenapa? Karena kita mengambil hidayah daripada kakek beliau. Kenapa di saat cucu baginda Nabi melakukan salah kok kita diam-diam saja? Tapi jangan sampai kita mencaci, mengolok, merendahkan karena dia habaib. Awas, hati-hati itu. Pandang dia salah kita ingatkan. Kalau kesalahannya jangan ditiru, jelas itu. Tapi jangan sampai ada kesan habib tuh. Akhirnya kita merendahkan nasab mulia baginda Nabi SAW. Saat itu kita akan runtuh menjadi rendah. Pandang dengan dua cara pandang. Jika salah dia manusia, sesuai dengan prosedur bagaimana meluruskan kesalahan yang benar. Tentunya bukan dengan bermacam caci maki dan sebagainya. Kemudian jangan dihubung-hubungkan dengan masalah nasab tadi. Nasab mulia itu pilihan dari Allah. Nggak bisa, orang minta pun nggak bisa dapat. Itu sudah dipilih. Beliau punya nasab sambung kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita merendahkan kehabaibannya itu. Berarti kalau kita merendahkan kehabaibannya, kita merendahkan nasab mulia. Hati-hati. Kalau salah-salah, kita tegur-tegur. Wajar, tapi tidak jangan dihubungkan masalah habaibnya kemuliaan itu. Dzurriyyah Nabi SAW adalah mulia. Waspadalah, kadang ini lihat, karena ada kedengki tersembunyi di hati kita kalau sudah Habib lah gitu. Habib. Bahkan sampai derajat mendustakan nasab. Habib palsu. Tidak bisa, kalau nasabnya benar, tetap benar. Kita mengatakan palsu, malah masuk wilayah dosa lagi. Kalau masalah ada habib yang bersalah, ya tugas kita bagaimana? Sebagai pengikut Nabi yang mencintai Nabi, gimana perilaku kita dengan cucu Nabi? Apakah kita rela cucu Nabi melakukan kesalahan seperti itu? Kalau kita rela, Nabi tidak akan rela kepada kita. Nabi akan marah, kamu mengambil hidayah dariku, tapi cucuku salah kau biarkan. Akan marah Rasulullah kepada kita. Tapi juga jangan dicaci, direndahkan gara-gara kehabaibannya. Hati-hati. Ini penting sekali masalah urusan dengan habaib dzurriyyah baginda Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran
Islam. Dalam Islam kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima, karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya, kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya, dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi ternyata mereka bukan orang Arab acan. Dilihat dari ilmu nasab, tidak nyambung. Dilihat dari ilmu sejarah, fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai luhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya, jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya, tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat dalam kehidupan, baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman, membawa kekayaan berpuluh-puluh onta, ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai sod. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah. Dia ada di dalam kitab As-Sabatul Musan 780 Hijriah. Dia juga ada di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra 828 Hijriah. Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi. Dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain. Terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada. Tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alwi. Tidak terverifikasi sebagai turunan Nabi. Tidak pula terverifikasi secara ilmu sejarah sebagai tokoh yang pernah ada di dunia ini di masa lalu. Jadi bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi juga nama Ubaid ini tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Ubaid punya anak namanya Alwi. Saya telusuri dalam kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis, tidak ada pernah dilahirkan orang bernama Alwi bin Ubaid.
Katanya Alwi punya anak namanya Muhammad. Tidak pernah ada orang dilahirkan di dunia ini yang bernama Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Muhammad bin Ali bin Ubaid tidak ada. Katanya punya anak namanya Alwi II. Tidak ada. Katanya punya anak yang apa namanya itu Ali Qoli Qasam. Tidak ada. Diceritakan di abad 9 Hijriah oleh seorang Ba'alawi namanya Ali As-Sakran. Katanya dia kalau tasyahud salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengulang-ulang sampai kemudian Rasulullah itu menjawab salamnya. Ternyata diverifikasi nama itu bukan nama Ali Qoli Qasam, leluhurnya Habibah Alwi. Ini yang saya teliti secara ilmiah dan sampai sekarang tidak ada jawaban untuk bagaimana mereka bisa membuktikan di abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, yaitu 345 Hijriah. Apakah ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid? Mereka tidak bisa jawab. Katanya pindah dari Irak ke Yaman. Mana kitab yang menyebutkan sebelum abad ke-9, di mana mereka mengaku di abad 9 itu sebagai turunan Nabi? Sebelumnya mana kitab satu saja kitab nasab yang menyatakan mereka turunan Nabi? Tidak ada. Padahal kitab nasab banyak ditulis di sepanjang tahun antara 345 sampai 895 Hijriyah. Kemudian saya tanya lagi, adakah satu kitab saja yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah ke Yaman? Tidak ada. Saya dapat membuktikan bahwa Ahmad bin Isa ini ada di kota Madinah, di satu kampung namanya Kampung Surya, di mana Kampung Surya ini adalah salah satu kampung di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi basis seluruh keturunan baginda Nabi. Ahmad bin Isa ada di situ 243 Hijriyah dan tidak ada keterangan bahwa beliau pernah pindah ke Basrah atau dari Basrah pindah ke Yaman. Tidak ada. Dia orang Madinah, ada di Madinah. Wafatnya tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah karangan At-Tusi di abad ke-5. Tetapi mengenai dia tidak punya anak namanya Ubaid, itu telah menjadi konsensus seluruh para penulis kitab-kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa alaihi salam mempunyai anak namanya Ubaidillah. Tidak ada orang namanya Ubaidillah ini pernah ada di Yaman. Kitab-kitab Yaman sudah ada. Tabaqat Fuqaha il-Yaman, Tabaqat Sulaha il-Yaman, Tarikh al-Yafi'i, Tarikh as-Suluk. Tidak ada yang menyebut nama orang, nama Faqih Muqaddam. Tidak ada. Katanya wali mi'rajnya 70 kali. Tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan sebagai seorang waliullah, itu ada di dalam kitab-kitab yang di mana dia lahir, dia hidup, itu ada ulama-ulama lain yang mencatat keberadaannya. Hari ini Imaduddin Usman ada di dunia ini tahun 2024. Nyari aja di Google Imaduddin Usman, thread akan banyak berita tentang Imaduddin Usman. Itu ditulis oleh orang lain membuktikan eksistensinya pernah ada. Kalau misalnya 1000 tahun lagi mau dicari, pernahkah ada di Lampung seorang bernama Kiai Ulin Nuha yang ada di Lempuyang? Pas dicari data-data masa lalu tahun 2024 ada berita Kiai Imaduddin Usman mendatangi pondok pesantren Darul Ulum asuhan Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh. Ada yang nulis, ternyata itu bisa ditelusuri. Dan kalau orang berbohong tentang sejarah, serapi-rapinya dia berbohong, pasti akan ketahuan dengan teori dan metodologi para ahli filologi dan para ahli teks. Jadi cara untuk mengungkap kepalsuan sejarah itu bisa ditelusuri dengan metodologi studi teks dan studi intertekstualitas. Contohnya begini, ada orang nyalon bupati, dia punya ijazah
Madrasah Aliyah Darul Ulum 2024. Nyalonnya ini 2070 misalnya atau 2050. Dicurigai ijazahnya palsu aliyah dari Darul Ulumnya. Kenapa dicurigai palsu? Karena ada data dari Kementerian Agama lulusan-lulusan Darul Ulum tahun 2024 dan tidak ada namanya. Ini membuktikan ijazah yang dikeluarkan itu yang dia jadikan syarat sebagai calon bupati adalah ijazah palsu.